Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Kembali jumpa dengan saya Adrian Bere, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan paparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 dengan fasilitator Marlis Metekohi, pengajar praktik Fridus Yansen Lontuk, dan calon guru penggerak Adrianus Thomas Bere. Mari kita mulai dari pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawaban untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Setelah mempelajari materi terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal sesuai kebutuhan murid. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat satu kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat, kemampuan murid, dan gaya belajar murid. Jawaban pertanyaan pemantik kedua. Perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan yang saya lakukan di awal pembelajaran dimulai dari asesmen diagnostik, baik itu non-kognitif maupun kognitif. Ternyata memberikan hal positif yang luar biasa terhadap saya yang sebagai guru maupun murid dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, jawaban pertanyaan pemantik ketiga. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi memang sedikit menyita waktu, karena harus membuat materi ajar sesuai dengan gaya belajar murid. Namun tantangan seperti itu bukan masalah bagi saya, karena saya mencintai profesi saya sebagai guru yang mempunyai harapan dan tujuan dalam mencerdaskan anak bangsa. Nah, berikut Bapak Ibu kita lanjut pada refleksi individu terhadap perjalanan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pertanyaan, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Refleksi individu terhadap perjalanan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu non-kognitif maupun kognitif, untuk melihat gambaran diri murid seperti keadaan murid, kesiapan belajar murid, karakter murid, serta bakat dan minat murid. Melihat akan hal ini, maka jelas kebutuhan belajar murid tidak sama, sehingga guru sebagai fasilitator harus dapat melakukan berbagai cara yang berkaitan dengan metode pembelajaran agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat dipenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Dalam kegiatan pembelajarannya, kebutuhan murid dapat dipenuhi, lingkungan belajar yang nyaman sehingga murid merasa bahagia, dan penilaian pun dilaksanakan secara diferensiasi sesuai dengan kemampuan murid. Hal ini jelas akan sangat membantu murid dalam berekspresi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Lanjut pada pertanyaan berikut. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. 1. Memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melakukan asesmen awal. 3. Menyusun materi ajar. 4. Merancang strategi pembelajaran. 5. Instrumen penilaian. 6. Melaksanakan pembelajaran diferensiasi. 7. Evaluasi hasil penilaian murid. 8. Rencana tindak lanjut. Berikut penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar murid. Pada tahap ini, guru harus betul-betul memahami tentang kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. 2. Melakukan asesmen awal. Pada tahap ini, sebelum guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus mengawali dengan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif dengan tujuan agar guru bisa mengetahui keadaan murid, kesiapan belajar murid, bakat dan minat murid, serta karakter murid. Yang keempat, menyusun materi ajar.
Pada tahap ini, setelah melaksanakan asesmen, guru harus menyusun materi pembelajaran yang beragam sesuai dengan kesiapan pelajar murid ataupun berdasarkan hasil asesmen tersebut. Berikut lagi merancang strategi pembelajaran. Pada tahap ini, guru harus melaksanakan strategi pembelajaran yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikut instrumen penilaian. Pada tahap ini, guru harus menyusun instrumen penilaian yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Berikut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ini, guru akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan skenario yang telah disusun atau telah dibuat. Berikut evaluasi hasil penilaian murid. Pada tahap ini, guru harus menggunakan hasil penilaian itu sebagai acuan untuk memetakan kebutuhan belajar murid pada pembelajaran berikutnya. Berikut rencana tindak lanjut. Pada tahap ini, guru akan melakukan pendampingan dan bimbingan khusus sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, Bapak Ibu, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat menuntun, membimbing, dan memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan pelajarnya, sehingga murid dapat sukses dalam proses pembelajarannya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Lanjut pada pertanyaan berikut. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak antara lain: 1. Pendidikan yang ditekankan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dan pada pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. 2. Nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran dapat berpihak pada murid, dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. 3. Visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. 4. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan pelajarnya. Pada pembelajaran diferensiasi melalui konten, proses maupun produknya dapat mengoptimalkan hal tersebut. Berikut kita lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran pada modul 2.1 ini adalah: untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pembelajaran berdiferensiasi harus diimplementasikan oleh guru di sekolah agar proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai dan peran guru, visi dan misi, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini tentu akan menstimulus murid untuk lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelajaran.